Baik, em, Bapak Ibu Saudara semua, sebelum kita memulai sharing tema malam ini berjudul Jebakan Rutinitas, saya bawa oleh-oleh cerita ini, ya. Saya bawa oleh-oleh cerita karena saya kemarin baru pulang dari Denpasar, jadi saya ketemu dengan hamba Tuhan yang komunikasi sudah lama, cukup intens, saling juga mendoakan, saling memberi kabar, tapi tidak pernah ketemu. Ya, sama sekali tidak pernah ketemu fisik begitu, tidak pernah ketemu muka. Jadi, karena saya mau kembali ke Jakarta kemarin sore, jadi saya bilang kalau hari Senin siang tidak ada kegiatan, apa berkenan jumpa begitu ya. Nah, itu saya tanyakan hari Minggu dan kemudian kami ketemulah ya siang sekitar setengah dua gitu ya. Nah, ternyata beliau sudah full ada bukan di Denpasar tapi ada di Singaraja. Singaraja itu di utara Bali, Denpasar itu di selatan Bali. Jadi beliau itu ternyata harus berkendaraan 3 sampai 4 jam gitu untuk bertemu dengan saya. Jadi saya merasa bersalah juga gitu ya. Loh, saya pikir dia ini di Denpasar gitu. Dan saya bilang ketemu yuk gitu dengan tolong anak-anak sekalian dibawa gitu. Nah, kaget karena ketika saya bilang, loh, Bapak ini dari Singaraja langsung dan nanti setelah ketemu balik ke Singaraja lagi. Bawa anaknya 4, ya. Bawa anaknya 4 dan seingat saya beliau punya sepeda motor begitu. Punya sepeda motor. Sehingga kalau bawa anak 4, bawa satu istri, naik sepeda motor dari Singaraja ke Denpasar bolak-balik, apa nggak bahaya begitu ya? Nah, kemudian beliau banyak sekali cerita. Jadi oleh-oleh ceritanya luar biasa, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan memang menyertai hambanya yang tidak punya motif lain kecuali melayani. Luar biasa pelayanannya, dan kita tahu bahwa di Bali itu kekuatan roh-roh jahat, roh-roh leluhur, penyembahan berhala itu luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara ke Bali itu hawanya hawa eh, panas begitu ya. Panasnya panas karena mereka menyembah berhala gitu ya. Dan mereka bertempur luar biasa. Jadi kalau bapaknya kuat, istrinya diserang. Kalau istrinya kuat, anak-anaknya diserang. Ya luar biasa sekali perjuangannya. Nah, nanti sambil saya cerita banyak kesaksian dari beliau, mari kita lihat judul dari bahan yang akan di-sharing malam hari ini, jebakan rutinitas. Karena rutinitas ternyata bisa baik, bisa tidak baik. Rutinitas itu bisa baik, bisa tidak baik. Tergantung bagaimana kita menyadari rutinitas yang kita lakukan. Sering-sering kita itu terjebak, makanya gitu ya. Kita bilang terjebak di dalam rutinitas yang tidak baik dan kita tidak menyadari bahwa rutinitas itu membelenggu kita. Bahkan pelayanan, bahkan pelayanan itu menjadi rutinitas sehingga yang menjadi Tuhan itu pelayanan. Pelayanannya yang menjadi Tuhan. Kita bahkan kadang menempatkan Tuhan itu sendiri di prioritas di bawah, ya. Nah, ini yang kemudian kemarin kita banyak diskusi dengan beliau dan kita akan sharing sambil kita mempelajari apa itu jebakan rutinitas karena jebakan tentu berbahaya, ya. Jebakan itu bukan jebakan kalau kita sadar ada jebakan. Tidak lagi menjadi jebakan, ya.
Jebakan tidak lagi menjadi jebakan kalau kita sadar bahwa ada jebakan. Jebakan menjadi betul-betul sebuah jebakan kalau kita tuh nggak tahu bahwa ada jebakan itu. Dan kita terjerumus di dalamnya. Itu jebakannya berhasil begitu. Ya. Nah, di dalam Alkitab ada banyak kalimat menggunakan kata hari-hari. Ya, kalau kita search gitu, kita cari ya eh, kata hari-hari muncul banyak sekali dan sebagian besar relevan dengan rutinitas. Rutinitas. Nah, salah satu yang ditegur keras sekali, ya, ditegur keras sekali oleh eh, Tuhan sendiri, ya, oleh Elohim Yahweh sendiri karena di Perjanjian Lama adalah para imam. Para imam yang melakukan rutinitas karena mereka seolah-olah menjembatani ya antara umat dengan Tuhan. Ini imam gitu. Dan imam-imam ini terjebak di dalam rutinitas. Kalau kita baca di dalam Maleakhi 2 ya cukup banyak itu. Maka kita lihat tegurannya luar biasa keras ya. Dan saya hanya ambil satu ayat ini di dalam Maleakhi 2 ayat 3 firman Tuhan demikian. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yaitu kotoran korban dari hari-hari rayamu. Kan banyak sekali hari raya dia di Perjanjian Lama ya. Dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Nah, kenapa kok sampai begitu keras firman Tuhan ini? Karena rutinitas para imam ini ya mempersembahkan korban tapi sudah tidak ada ikatan yang intim, hubungan yang sangat intim dengan Tuhan yang seharusnya mereka sebut. Ya, kan bahkan kalau kita lihat banyak kisah di mana imam atau bahkan anak-anak imam ingat ya menjadi orang yang justru tidak mempunyai moral ya karena dalam tanda kutip ya memeras umat seolah-olah begitu ya memeras umat. Nah, kalau kita lihat terus di dalam perjanjian baru pun ada peringatan-peringatan yang keras terkait dengan apa? Hari-hari. Ya, Lukas 17 ayat 26 mulai kita baca dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum. Ini kebiasaan, rutinitas yang dilakukan ya. Hari-hari makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Jadi di zaman Nuh sudah ada peringatan ini ya, bahwa rutinitas ini akan menjebak mereka sampai mereka melupakan bahwa ada satu saat penghakiman akan datang. Gitu. Juga pada zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, berbisnis ya, menanam, membangun ya. Ayat 29. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Jadi peringatan ini terus terjadi ya. Peringatan ini terus terjadi di zaman-zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus sendiri memperingatkan, hati-hati loh ya. Ini kalian rutinitas akan bisa menjebak, membuat kita tidak peka, ya,
tidak rindu untuk melakukan hal yang benar atau bahkan kembali gitu. Kembali kepada jalan yang seharusnya kita tempuh, tapi kita terjerumus terus terbawa di arus di jalan yang keliru. Maka Tuhan Yesus mengingatkan lagi, hati-hati loh ya, kamu menjalani jalanmu sendiri. Karena sebetulnya akulah jalan. Kita harus kembali kepada jalannya Tuhan Yesus. Teladannya Tuhan Yesus. Karena apa? Hari-hari, rutinitas, kita menjalani jalan kita sendiri. Itu yang terjadi. Maka Tuhan Yesus banyak mengingatkan itu. Ya. Nah, rutinitas yang kita lakukan tadi, apakah rutinitas yang baik atau rutinitas yang buruk? Rutinitas yang mendekatkan kita kepada Tuhan atau menjauhkan kita kepada Tuhan. Rutinitas yang membuat kita semakin peka akan suara Tuhan atau rutinitas yang membuat kita semakin tuli akan suara Tuhan. Rutinitas kita itu rutinitas memelihara atau rutinitas kehilangan. Apa maksudnya? Lukas 17 ayat 33 ya, lanjutan dari pasal tadi. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya hari-hari yang dia lakukan, memelihara nyawanya, kebiasaan yang dilakukan, memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya hari-hari, dia kehilangan nyawa, ia akan menyelamatkannya. Diingatkan lagi kan di dalam Imamat 20 ayat 23. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan kuhalau dari depanmu. Karena semuanya itu telah dilakukan mereka. Sehingga aku muak melihat mereka. Jarang ada orang muak sekali lihat. Orang menjadi muak kalau berkali-kali melihat perbuatan yang tidak disukai. Demikian juga Allah kita. Ya, dan teguran ini berlangsung dalam banyak hal, termasuk apa misalnya? Lagi pula, Matius 6 ayat 7, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Nah, kembali ke kesaksian hamba Tuhan yang saya ketemu di Bali ini ya. Satu saat mata sebelah kanan, ya, mata sebelah kanan. Oke, muted ya. Oke, oke. Jadi di mata kalau kita ngelihat gitu, justru di tengah, di center itu burem gitu. Ya, matanya burem. Jadi nggak kelihatan. Tapi di sekelilingnya kelihatan. Jadi pas di tengah, pas di senternya, pas di fokusnya burem. Dia cerita bahwa dia ada keturunan albino begitu. Tapi saya lihat loh, nggak ada. Saya nggak lihat eh, tampak fisik albino ya. Kalau albino kan kulit kayak Kaukasian ya. Jadi kita menyebut bule, tapi sebetulnya eh, ras Kaukasian atau kulit putih ya, Eropa itu kalau orang Indonesia lahir di kampung kulitnya putih, itu bukan orang Eropa, itu orang albino. Ya, orang albino itu ada kesulitan selain sangat sensitif eh, kena terik matahari, itu karena penglihatannya sangat tidak nyaman gitu. Kalau di sinar matahari, maka matanya kan sering dikecilkan begitu ya untuk menghindari sinar matahari masuk terlalu banyak. Nah, dia sampaikan itu. Satu saat
matanya sama sekali yang kanan ini nggak bisa melihat karena pas justru di tengah-tengah itu kayak dikasih menurut dia kayak ada lumpur gitu ya. Kalau orang pakai kacamata ada lumpur di tengahnya. Itu susah. Apakah dia minta doa kesembuhan? Ini yang hebat ya. Jadi saya belajar banyak dari orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang melayani di pelosok-pelosok di pedesaan-pedesaan yang berusaha memenangkan jiwa itu justru jauh dari um, permintaan-permintaan yang bersifat daging ya. Nah, memelihara nyawa ya. Enggak gitu. Dia cuma bilang begini, Tuhan, saya ini bekerja untuk Tuhan. Saya besok harus penginjilan ke sini. Ya, mata saya mengganggu, saya tidak akan berhenti menginjil. Jadi kalau mau ah, apa namanya, Tuhan sembuhkan atau tidak itu urusannya Tuhan. Urusan saya menginjil, ya. Bahkan dia ngomong sama anak dan istrinya, jangan doakan kesembuhan, gitu ya. Tapi doakan supaya pelayanan tidak terganggu. Itu luar biasa ya. Itu luar biasa. Jadi setelah sekian lama, satu saat dia bilang di awal tahun, tiba-tiba saya bangun pagi, sembuh tuh, ya, hilang gitu. Selaput soal begitu ya. Gugur gitu istilahnya. Selaput itu gugur. Dan saya bilang luar biasa ya kalau hamba-hamba Tuhan di pelosok-pelosok itu nggak mintanya macam-macam. Dan itu menjadi kekuatan iman buat jemaat gitu ya. Bahwa mereka tahu gembalanya ini ada masalah dengan kesehatan, tapi nggak minta kesembuhan. Dia cuma minta penginjilan dia jalan terus. Bagaimana caranya? Itu urusan Tuhan. Ya, ini mau sembuh atau enggak itu urusan Tuhan lah. Urusan saya ya bisnisnya Tuhan jalan ini, gitu ya. Dan luar biasa, bahkan dia sempat targetkan itu setiap minggu harus ada jiwa baru yang dimenangkan. Dan perjuangannya luar biasa ya, karena eh, di Bali adatnya keras sekali ya. Adatnya itu keras sekali. Oke, lanjut dulu. Nah, kembali saya mengingatkan bahwa kita ini manusia kebiasaan ya. Saya selalu mengingatkan ini. Kita ini manusia kebiasaan. Em, suka atau nggak suka, apa yang kita alami sekarang, kemudian kita harus mengalami hal sebaliknya. Contoh lah, ya. Contoh. Hal yang terburuk lah. Hal yang terburuk adalah kita kehilangan orang yang kita kasihi kan begitu. Ya, kalau untuk ukuran orang dunia. Tapi kalau ukuran kerohanian kita, hal terburuk adalah kita terpisah dari Allah selamanya. Tapi untuk ukuran dunia ini, ketika kita tidak punya pasangan hidup, kita terbiasa kan hidup sendiri, apa-apa sendiri biasa gitu. Ya, yang wanita juga terbiasa sendiri gitu. Tapi ketika punya pasangan dan kemudian menikah, kita menjadi aneh kalau sendirian, kan begitu. Ya, rasanya aneh, apalagi kalau sudah bertahun-tahun ini, ya, 25 tahun menikah, 50 tahun menikah, pagi ketemu dia, ya siang ketemu dia, malam ketemu dia, begitu terus ya. Bahkan ada lagu kan ya, em, di hatiku ada kumismu, di wajahku ada, wah itu ya semuanya dia. Tapi begitu satu saat kita kehilangan orang yang kita kasih, mengapa begitu berat? Karena kita tidak terbiasa hidup sendiri. Padahal dulunya sendiri loh. Dulunya terbiasa sendiri. Terus waktu menikah juga mungkin rasanya aneh gitu ya. Karena biasanya sendiri jadi berdua. Setelah sekian tahun, berpuluh tahun bersama, kemudian sendiri lagi, kita harus membentuk kebiasaan baru untuk terbiasa sendiri.
dan nanti terbiasa sendiri lagi, ya. Nah, apa yang kita lakukan berulang-ulang, mau kita sadari atau tidak, itu yang terbentuk apa dulu? Pola pikir kita terbentuk. Ketika pola pikir kita terbentuk, pola memutuskan kita, pola memilihnya kita juga terbentuk. Akhirnya apa? Tindakan kita kan berdasarkan apa yang kita pilih, apa yang kita putuskan. Terus, sehingga saking cepatnya itu, sudah menjadi refleks kebiasaan kita itu kelihatan seperti refleks, ya, tindakan itu udah nggak dipikir lama lagi karena udah kebentuk polanya. Nah, yang bahaya pola tindakan tadi kemudian memberikan kenyamanan, ya. Kalau kita terbiasa melakukan sesuatu itu kita rasa nyaman. Kalau kita melakukan sesuatu yang berbeda, kita tidak nyaman. Ya, untuk mengubah pola tindakan ini sangat tidak disukai. Orang menghindar untuk bisa mengalami yang nggak nyaman. Coba ini, ya kalau di dalam pendidikan psikologi selalu begini. Kalau kita merapatkan tangan, coba ya, Bapak Ibu Saudara merapatkan tangan begitu, begini nih, seperti gambar yang di atas, coba ya. Coba begini, itu Yanti coba begini, Yuli coba tangannya begini, ya Rida begini nih tangannya nih, Ademira nih tangannya coba begini. Waktu tangannya begini, coba dilihat jempol mana yang ada di atas. Yanti jempol mana yang di atas Yanti? Jempol kanan. Hmm, jempol kanan. Rida jempol mana Rida? Di mute. Ya, saya nih ya nggak mikir nih, saya nggak mikir begitu saya tangkap tangan jempol kiri di atas. Nah sekarang itu kebiasaan. Sekarang coba dirubah supaya jempol kanannya di atas. Yang biasa jempol kanan dirubah jempol kirinya di atas. Nah, apa yang dirasa? Kurang enak, Pak. Aneh ya, Aneh-aneh nggak nyaman rasanya. ya, Dia nggak nyaman bener. nggak nyaman, nggak nyaman ini. Sama juga orang bersedekap nih. Ini kalau bersedekap coba bersedekap. Tangan mana yang ada di luar, gitu kan? Coba kita bersedekap begini, saya langsung bersedekap. Tangan kanan saya ada di atas tangan kiri. Kalau saya balik, aneh, susah ya. Kalau saya balik supaya tangan kiri saya yang di atas, rasanya nggak nyaman, nggak nyaman. Dan ini kita sudah lakukan sejak dari kecil, ya. Sehingga kalau kita paksakan, itu nggak nyaman, karena kita sudah terbiasa, ya. Nah, membentuk kebiasaan baru atau rutinitas baru itu harus dilakukan dengan sadar. Kebiasaan lama yang kebentuk itu dilakukan karena hal-hal yang sebetulnya berulang-ulang nggak sadar kita lakukan. Tapi mengubah kebiasaan lama menjadi rutinitas baru harus dilakukan dengan sadar, harus dilakukan dengan sengaja. Ya, kita harus mulai dari membentuk, kemudian setelah mulai terbentuk dipagari, pola pikir yang baru itu dipagari supaya nggak jatuh lagi ke pola pikir yang lama. Ya, maka dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan sesat. Jangan sampai kamu tidak sadar, ya. Karena yang jelek, yang sesat biasanya yang tidak sadar mulai melakukan hal-hal yang baru tapi secara nggak sadar dan itu buruk, ya. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jangan sesat, ya.
Dalam 2 Timotius 3 ayat 12 sampai 14, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Ini bicara mengenai hari-hari terakhir nih, ya, hari-hari terakhir di mana sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus seperti zaman Nuh, seperti zaman Lot, ya, mereka menyesatkan dan disesatkan, ya, mereka menyesatkan orang, mereka sendiri juga disesatkan. Ini orang buta menuntun orang buta. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ya, nah, bicara mengenai sesat, ya, menyesatkan, disesatkan, kembali nih ke kesaksian hamba Tuhan ini. Kenapa penginjilannya cukup berhasil? Karena penginjilannya melalui budaya. Jadi cukup bijaksana, sangat bijaksana bahkan, ya. Karena hamba Tuhan ini mempelajari bagaimana eh, agama yang lain itu berkembang, bagaimana agama yang lain itu turun-temurun di sana, dan bagaimana pemahaman orang-orang itu terhadap Tuhan. Ternyata di sana, ya, mereka nggak bisa langsung ketemu dengan Tuhan, harus melalui perantara, harus melalui perantara. Ya. Jadi ada namanya jero gitu ya, namanya jero. Jero itu imam, kayak imam yang menjadi eh, mediator untuk ketemu dengan Tuhan atau Sang Hyang Widi, ya, Sang Hyang Widi Wase gitu. Dan juga tidak banyak berbeda dengan kekristenan di mana banyak juga mm, pemimpin agama gitu ya. Pemimpin agama yang menjalankan ritualitasnya daripada spiritualitasnya, ya gitu. Sama ritualnya. Dan banyak menggunakan eh, ya kalau kita ngomong apa ya? Bahasa roh gitu ya. Ada bahasa roh. Mereka juga punya bahasa roh, gitu. Jadi ketika ditanya kalau wah seolah-olah kayak berdoa begitu, apa sih yang diucapkan gitu ya oleh oleh Jeronya ini katanya. Dia juga nggak tahu. Ditanya, ya saya mah asal ngomong aja Pak. Ya asal ngomong aja. Nah terus ditanya tuh apa Bapak sejahtera gitu. Asal ngomong aja ini umat datang gitu. Sementara umatnya nggak makin dekat dengan Tuhan gitu. Dan dia hanya melakukan ritual-ritual begitu. Ritual keagamannya kan luar biasa. Ya enggak juga sih. Dia juga nggak ngerasa sejahtera juga, gitu. Wah, terus mulai dia masuk tuh. Dia masuk. Ya. Karena di situ dia masih ada pengorbanan dengan darah binatang. Ya, dia ngomong, wah, sebetulnya dia ngomong, ini mirip sekali dengan orang Yahudi. Jadi sebetulnya Bapak ini lebih Yahudi daripada saya. Karena Yahudi juga begitu, Pak. Wah, Bapak ini adalah imamnya. Yang mereka juga mempersembahkan korban, gitu ya. Tapi ternyata korban itu tidak sesungguhnya tidak melepaskan dari dosa. Bagaimana caranya? Korban bisa, korban binatang bisa menghapus dosa, logikanya dari mana begitu? Lalu dia masuk bahwa ada namanya Sang Hyang Yesus. Ya, Sang Hyang Yesus ini yang melepaskan dari dosa. Ya. Terus yang heran begini ya, seperti kapan hari saya cerita waktu
em, hamba Tuhan yang dipakai em, luar biasa. Dia cuma berdoanya apa? Minta mendapat em, urapan yang sama dari hamba Tuhan sebelumnya yang ada di tempat itu. Ini hamba Tuhan dari Bali cuma doa, Tuhan, kalau dulu Elisa minta, enggak minta macam-macam kan? Mintanya apa? 2 kali rohnya Elia. Dia minta. Terus dia cerita nih hamba Tuhan, saya juga aduh cuma doa, Tuhan, saya juga dikasih dong Tuhan. 2 kali rohnya Elia. Ya. Cuma itu dia minta itu. Dikasih 2 kali rohnya Elia. Satu saat, dia sudah bingung. Gimana caranya memenangkan jiwa-jiwa? Sampai dia ngomong gini, udahlah, kalau Bapak Ibu, ya, dia ngomong sama orang yang masih kuat pegang ajaran mereka. Kalau Bapak Ibu percaya atau mau mencoba bahwa Tuhan yang benar adalah Sang Hyang Yesus, seminggu aja, Bapak Ibu nggak usah bikin korban. Aduh, kalau Bapak Ibu ke Bali kan di jalan, di mana, di toko, di warung, semuanya sesajen kan? Sesajen di mana-mana. Ya, di bawah pohon sesajen, di mana-mana sesajen. Ditantangin. Kalau Bapak Ibu mau coba nih, yang benar ini yang mana? Seminggu aja. Tidak usah kasih sesajen. Tidak usah kasih sesajen. Apa yang akan terjadi? Ya, nanti Bapak Ibu saksikan ke saya. Nah, seminggu kemudian, ini hamba Tuhan datang lagi. Ya, ke suami istri yang mau dimenangkan. Apa yang terjadi? Wah, dia bilang, ternyata beda sekali loh Pak. Ini setelah seminggu kami nggak melakukan adat untuk taruh sesajen Pak. Ini seperti aliran air. Kata dia. Orang nggak pernah baca Alkitab, bicara aliran air. Nah, terus sama Tuhannya tanya, aliran air seperti apa yang dimaksud? Ya, ya. Terus kemudian dia bilang, aduh Pak, rasanya beban gitu ya, beban terlepas ya. Masalah ada jalan keluarnya begitu ya. Sepertinya rezeki itu ngalir gitu ya. Nah, terus kemudian dia mulai masuk tuh. Nah, itu Bapak Ibu cerita mengenai seperti aliran air. Ini loh ada ayatnya. Akulah air hidup gitu ya. Ini Sang Hyang Yesus yang bicara mengenai air hidup. Wah, dia masuk ke situ. Jadi, wah luar biasa ya. Cara Tuhan bekerja itu luar biasa. Ini orang nggak pernah cerita, nggak pernah baca Alkitab ngomongin aliran air. Masuk ini ayat. Yesus berkata, akulah air kehidupan. Ya, walaupun kemudian dia cerita ya. Dia cerita kemudian. Di akhir-akhir pertemuan. Aduh, tapi memang. Jadi ada orang Kristen baru, ada orang Kristen yang sudah lama. Ini yang mulai jadi murid nih. Dia ngomong itu mulai dari yang lama nih. Doanya udah mulai banyak nggak dijawab. Terus saya bilang begini. Nah, itu bedanya. Kalau masih bayi rohani, justru mujizat terjadi ya. Doa gampang sekali dijawab. Dikasih makanan-makanan yang lunak itu, dikasih susu. Tapi kalau sudah mulai dewasa rohani, doa nggak dijawab, mujizat nggak terjadi. Apa? Karena sedang dibentuk, imannya sedang dibentuk gitu. Nah, kita belajar juga ya. Jadi kalau di sini mulai, waduh saya doa kok nggak dijawab-jawab. Oh, udah mulai dewasa berarti kamu. Sudah mulai layak, ya, layak naik kelas. Ya nggak sedikit-sedikit dijawab.
Ya, nggak sedikit-sedikit mujizat. Ya. Nah, terakhir nih, ya. Jadi eh, cerita yang terakhir. Jadi saya tanya akhirnya, loh, Pak, terus tadi itu naik apa? Dari Singaraja ke Denpasar itu naik apa? Terus dia cerita, aduh puji Tuhan Pak Roni, 7 bulan yang lalu. Jadi ini para penginjil-penginjil ini punya punya komunitas ya, Bapak Ibu Saudara. Termasuk tadi ada eh, penginjil yang wah semangatnya luar biasa tapi nggak melalui budaya, sulitan sekali dan bisa berbahaya bagi para penginjil karena kemudian yang ingin memenangkan jiwa tanpa hikmat ini eh, tahu sendiri ya kalau di Indonesia ini sensitif gitu, sehingga malah ditekan ya nggak boleh melakukan ini nggak boleh melakukan itu gitu ya. Nah dia cerita dia punya temen gitu, saya ada temen loh Pak Roni, ini orang Amerika. Orang Amerika ini pulang, ya pulang ke Amerika. Jadi rumah dia di Singaraja, mobil, motor, semua dalam tanda kutip seolah-olah dipinjamkan lah ke hamba Tuhan ini. Jadi rumahnya jadi gereja, mobilnya jadi kendaraan untuk eh, banyak aktivitas dia bilang. Ya, yang menjenguk, yang menjemput lah apa banyak sekali. Itu luar biasa begitu. Jadi saya lihat wah Tuhan itu melindungi betul gitu ya, melindungi betul hambanya yang betul-betul juga motivasinya nggak ada yang lain kecuali menyenangkan hati Tuhan saja. Tuhan bela betul pelayanan hamba Tuhan ini. Ya, nah kembali ke dalam tema kita malam hari ini. Yuk kita lihat gitu. Selama ini ke rutinitas kita, ya. Karena saya membandingkan gitu ya. Sama kok kelihatannya kan rutinitas orang di atau pelayanan di kota besar gitu dengan orang-orang yang pelayanan di pelosok begitu istilahnya ya. Yang secara ekonomi sangat pas-pasan, sangat pas-pasan. Tapi mereka tulus sekali. Saya bilang Tuhan tahu, Tuhan bisa tahu orang ini melakukan hal-hal yang rutin itu. Secara sadar dia mencintai Tuhan. Atau rutinnya itu karena terjebak. Dia rasa aneh kalau tidak melakukan rutinitas itu. Karena sudah hari-hari dia lakukan. Termasuk juga disciple shift Zoom ini. Bapak, Ibu, Saudara, rasa aneh kalau nggak ikutan Zoom ini karena rutinitas atau karena you cinta Tuhan. Ya. Wah, saya bagaimana saya bisa menyenangkan Tuhan kalau nggak tahu isi hati Tuhan kan? Bisa tersesat-sesat ini. Karena kita anggap yang kita lakukan menyenangkan Tuhan. Padahal Tuhan bukan begitu. Keinginannya bisa lain. Misalnya. Maka ini menjadi momen yang bagus gitu ya. Momen yang bagus untuk kita semua. Kita secara sadar mesti kembali melihat gitu ya. Apakah yang selama ini kita jalankan rutin itu memang hal-hal yang menyenangkan hati Bapa atau jangan-jangan tadi terjebak dalam rutinitas. Rutinitas itu menjadi Tuhan, bukan Tuhan di atas segala segala kebiasaan kita. Ya, jangan sesat, jangan sesat. Kita berharap kita semakin semakin dewasa di dalam kerohanian kita, ya, semakin dewasa. Dan ketika kita semakin dewasa, kita tahu mana kebutuhan, mana sekedar keinginan, ya. Dan kebutuhan itu biasanya akan mendesak kita terus. Sebelum kita eh, bisa memenuhi kebutuhan itu menjadi satu dorongan ya. Ya, seperti em, ada orang ingin ingin cari kebenaran gitu ya.
Orang ingin mencari kebenaran, kebenaran itu seperti apa? Ketika bertanya kepada orang bijak, yang dilakukan orang bijak itu apa? Ayo ikut saya ke sungai kan? Ya, ikut saya ke sungai. Ketika sampai di sungai yang dilakukan oleh orang bijak itu apa? Menenggelamkan si orang yang tanya, ya, mencari kebenaran itu seperti apa sih? Ditenggelamkan. Wah, tentu dia berusaha untuk keluar dari air dan segera menghirup udara ya. Wah, ketika saatnya tiba diangkat lagi dia, wah, lega sekali kan gitu. Bisa bernapas lagi. Kenapa ini saya ditenggelamkan? Dijawab apa sama orang bijak? Nah, kalau kamu mencari kebenaran seperti kamu pengen bernapas, ya, gelagap, kelelep, yang dicari nomor satu itu udara yang bisa membuat dia bisa bernapas kembali. Kamu mencari kebenaran seperti itu, nggak akan salah, ya, karena kebenaran itu kebenaran yang memerdekakan. Dan nggak ada yang lain kan? Karena tadi Tuhan bilang, Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran. Kita kembali ke jalan yang seharusnya, bukan yang biasa kita jalani. Jadi ya, kita kembali ke jalan yang seharusnya, walaupun mungkin nggak nyaman. Bukan jalan yang biasa kita jalani karena nyaman. Dan kita mencari kebenaran seperti orang tenggelam itu pengen menghirup udara segar. Gimana caranya dia meronta-ronta untuk mendapatkan kebenaran itu. Maka saya yakin ya, saya yakin kehidupan itu menjadi milik kita. Karena apa? Kita terbiasa kehilangan nyawa, kehilangan kedagingan. Ya, kehilangan hal-hal yang menurut kita nikmat di dunia ini nih, kehilangan. Kita akan mendapatkan nyawa. Mari kita biasakan diri untuk kehilangan nyawa, kehilangan hal-hal yang mungkin hanya nyaman di daging, tapi sebetulnya roh kita berontak. Puji Tuhan. Amin. Saya kembalikan ke Pak Heinz atau Pastor Lepri sudah ada. Oke, praise God. Teman-teman, em, tadi Pak Roni bilang kalau sadar bahwa itu jebakan jadi nggak terjebak, ya. Nah, tapi menarik kan dari kata-katanya aja jebakan. Jebakan pasti berkonotasi negatif loh. Ini kebetulan saya juga baru balik, apa itu? Ada KKR ya. Kok bisa nyambung sama temanya Pak Roni ini? Gitu ya. Jebakan rutinitas. Teman-teman ada nggak yang terjebak? Silakan kesaksian. Supaya kita tahu real nggak sih jebakan rutinitas itu. Nanti saya juga bakal kesaksian jebakan rutinitas itu. Dan apa akibatnya? Silakan teman-teman. Ko Afi pernah nggak terjebak dengan rutinitas? Hampir setiap saat, Pak. Luar biasa. Iya, ya. Waduh, saya ini Bapak ngomong gitu langsung kayaknya panahnya ke saya banyak banget. Hampir setiap saat. Wah, jawaban yang sangat dewasa. Ini yang mudah-mudah, ini enggak pernah nggak jangan kalau koapi kan hampir setiap saat. Hah? Mereka masih nyanyi di situ, masih berisik ya. Katanya yang punya kos ada acara nikahan, jadi suara Zoom kalah sama suara band. Ya silakan. Ada yang apa merasa
apa merasakan gitu ada jebakan rutinitas. Aku sih lihat teman-teman terjebak dengan rutinitas. Hah? Ingat cerita copy paste? Mas Roni juga tahu. Oh, Mas Roni kan juga di grup. Ayo, ada nggak? Atau kok Afi ya? Mereka harus dikasih ini dulu nih. Kok Afi silakan. Yang hampir setiap hari itu kira-kira contohnya apa, Pak? Pekerjaan, Pak. Kerjaan. Ya, Pak. Bisa lebih dielaborasi? Ya, kalau pekerjaan itu kan saya kan memang tidak buka toko atau buka satu tempat ya Pak ya. Tapi kan saya ada handphone dan ada nomor itu dan mereka bisa menghubungi saya soal pekerjaan, soal apa begitu ya Pak. Nah, Stempel ini Pak, jadi memang pekerjaan itu sebagai rutinitas yang harus saya jalankan setiap hari begitu Pak. Oke. Eh, ada nggak sesuatu yang kelihatan tidak, ada nggak sesuatu yang kelihatan mengganggu gitu, mengganggu em, sukacita Koafi dengan itu? Ya, banyak sekali sih Pak. Mengganggunya banyak sekali Pak. Bila mana kalau kita udah sampai di lokasi pekerjaan itu sangat menyulitkan, menyukarkan saya untuk melakukan pekerjaan itu, ya kan? Juga sama untuk apanya, untuk biaya-biayanya Stempo kan juga kan eh, tidak sinkron dengan kerjaan itu sama biaya ongkos yang kita harus terima gitu Pak. Ya, Stempo juga tidak ada damai sejahtera Pak begitu. Umpamanya kita kerjaan itu banyak risikonya, banyak begini-begini, tapi kok kita dibayar tuh bayarnya cuma sekian loh gitu. Jadi nggak apa yang bisa kita pikirkan tuh bisa reasonable dengan apa yang kita lakukan kerjaan itu yang penuh resiko begitu Pak. Gitu. Tapi ini, terus kenapa Mbak harus masih di situ? Kenapa nggak? Ya Stempo paling kita bilang sama yang memberi pekerjaan itu, Pak, maaf Pak, paling saya bisa ini dulu Pak ya, saya kalkulasi lagi kembali, saya nanti ada hitung-hitungan apa bagaimana. Kalau emang ini bisa saya lakukan, ya Pak, nanti saya hubungi Bapak kembali, gitu. Hmm, aku belum nangkap rutinitasnya di mana ya. Mas Roni, nangkap? Iya, kalau bekerja itu pilihan memang. Itu kan pilihan sadar ya bahwa kita memang harus bekerja. Tanpa bekerja tentu kita juga nggak ada penghasilan. Itu pilihan sadar. Jadi rutinitasnya itu bukan yang menjebak karena kita lakukan secara sadar. Memang kita perlu bekerja. Barang siapa tidak bekerja janganlah ia makan. Malah ayatnya kan begitu. Jadi sebetulnya itu tidak menjebak karena itu kebutuhan begitu ya. Nah, contoh yang menjebak itu begini. Saya waktu dulu SMA itu aktif sekali di gereja, aktif sekali di gereja dan pelayanannya banyak, ya pelayanannya banyak. Nah, terutama saat itu worship leader misalnya, worship leader, kemudian latihan, ketemu dengan teman-teman pemusik, dengan singers, dan itu rutin, ya rutin. Dan kemudian juga pelayanannya begitu. Jadi saya merasa ada kenyamanan itu di gereja karena bertemu dengan teman. Saya rasa di rumah itu nggak nyaman, ya nggak nyaman. Lebih enak di gereja karena di gereja banyak teman.
Jadi kalau saya ke gereja yang dicari sebetulnya saya mulai meleset itu bukan Tuhan, tapi teman, ya teman. Jadi em, bahkan kalau saya punya teman datang dari teman sekolah nih datang ke rumah nyari, mami saya cuma ngomong kalau cari Roni nggak ada di rumah berarti di gereja. Itu aja, cuma dua tempat itu. Ya kalau nggak di rumah berarti lagi di gereja. Cuma saya kemudian merasa bahwa something is wrong gitu, karena saya sudah mulai geser nih. Ya, saya bukan cari Tuhan, tapi cari teman di gereja itu. Dan kalau saya nggak pelayanan seminggu aja, rasanya gundah gulana, ya, rasanya nggak nyaman. Nah, itu kemudian menjadi contoh bahwa rutinitas itu bisa menjebak karena kemudian saya katakan, oh saya ini sudah menomorduakan Tuhan. Yang nomor satu itu Tuhannya itu pelayanannya, bukan Tuhan Yesus. Itu contoh, Pak Afik, ya, contoh real di mana saya sendiri terjebak dalam rutinitas. Nah, mungkin yang lain juga ada hal yang lain itu mungkin bisa sama juga dalam kasus seperti itu. Saya mau tanggapi boleh Pak? Iya, ayo Bu Nur. Kena ini Pak. Nggak masa kita nggak boleh, kan cuman di rumah atau di gereja, bagus kan? Kalau saya ini sering Pak ini terjebak itu. Jadi pelayanan ya kan, pelayanan eh, ketika masuk satu pelayanan terus terlibat di dalamnya, awalnya itu fokusnya jelas gitu kan, Tuhan saja. Nah tapi lama-lama itu jadi seperti rutinitas. Jadi lama-lama pelayanan di satu gereja misalnya ya diminta terus berkali-kali diulang lagi. Nah itu tuh kok rasanya aku teh seperti rutinitas begitu ya, kerasa terus ada rasa jenuh. Nah ketika aku ngerasa ada rasa jenuh ini kok jadi saya merasa jadi seperti terpaksa ya. Nah kemudian eh, nah mau berhenti itu salah, serba salah. Mau berhenti nanti gimana? Terus kalau nggak nanti mereka menganggap saya bagaimana? Tapi hatiku mah sebenarnya ada rasa-rasa pengen udah deh istirahat dulu gitu kan. Tapi di sisi lain pengen melayani juga di situ. Tapi ada rasa jenuhnya gitu. Terus gimana ini? Saya terjebak di situ, Pak. Terjebak di antara aku harus melayani dan kok ada rasa titik jenuhnya. Saya coba kelola lagi supaya eh, bukan sebuah rutinitas karena kalau berkali-kali kan misalnya saya ini dijadwal di satu tempat pelayanan setiap minggu keempat harus di situ. Nah, persiapan kita itu kan kok lama-lama kok jadi ada rasa jenuh ya. Nah, di situ tadi. Nah, ada beberapa saya mengalami seperti itu. Tapi ketika saya mengalami rasa jenuh itu, saya berpikir, "Oh, saya harus berhenti dulu supaya saya eh, refresh begitu ya, memperbaiki fokus saya, perbaiki begitu." Nah, terkadang saya langsung ngomong sih, saya kayaknya ini fokus saya jadi salah nih. Ya maaf ya, ini kan saya pelayanan kadang terima PK juga, kadang ini gitu ya. Nah, saya ini fokus saya nih jadi melenceng nih. Nah, lalu dari situ saya akan perbaiki. Nah, ada di situ yang saya temukan sebuah itu tadi rutinitas tadi karena ada sebuah apa kejenuhan di dalamnya. Sehingga fokus saya juga jadi enggak. Oh, saya kan dalam persiapan saya, oh Tuhan apa ini yang membuat saya kok kayaknya nggak fokus ya? Kenapa ya kok kayaknya saya nggak benar gitu. Saya memang nggak belum belum mendengar tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Roni ya tentang apa pembahasan hari ini karena saya baru join.
Saya baru join, baru nyala langsung Pak Roni langsung berhenti. Jadi saya nggak sempat dengar. Cuma tadi sempat dengar dari Fani aja karena speakernya dia kedengaran ke saya gitu. Jadi eh, titik jenuhnya itu menjadi rutinitas yang membuat saya jadi nggak fokus gitu dengan Tuhan. Akhirnya beberapa kali saya berhenti dulu, baru nanti setelah saya fokus lagi, oh saya menerima pelayanan-pelayanan seperti itu. Itu mungkin saya nggak tahu nyambung apa enggak ya dengan pembahasan malam ini. Tapi tentang titik jenuh, tentang apa rutinitas, jadi ada yang saya alami seperti itu, Pak. Saya nggak tahu nyambung apa enggak ya. Makasih. Terima kasih Bu Nur. Nyambung, ya, nyambung walaupun ini menambah kembang ya. Kalau saya bilang ini kembangannya, bahwa rutinitas itu memang bisa membuat kejenuhan. Ya, rutinitas itu bisa membuat kejenuhan. Nah, Tuhan Yesus sendiri, kalau kita lihat di dalam beberapa kesempatan, dia mengambil waktu sebetulnya ya untuk menyendiri dan berdoa gitu misalnya ya. Itu adalah cara dia untuk tapping ya, ngetap. Eh, Kalau kita kayak handphone dipakai terus, ini habis nih baterai nih, mesti dicas ulang. Nah, ini yang perlu dilakukan untuk kita yang sering melakukan pelayanan dan kemudian merasa jenuh, perlu ada yang punya eh, apa namanya waktu-waktu sabbatical gitu kan ya, ngambil waktu istirahat, tapi istirahatnya bukan bukan melupakan gitu ya apa yang dilakukan, tapi untuk ngecas ulang. Nah, Betul, Pak, betul. perlu itu Bu Nur. Jadi memang perlu. Saya pikir sangat wajar gitu untuk minta waktu kepada mereka yang memberikan kepercayaan bahwa saya perlu waktu Bergetar untuk lo di kamar lo, gila lo. recharge begitu ya, untuk recharge Iya. dulu, untuk dapat lagi kekuatan yang baru. Sebab kita apalagi kalau menyampaikan eh, kebenaran firman gitu ya. Kalau kita nggak mendapatkan terus eh, apa namanya hikmat dari Tuhan atau kepercayaan dari Tuhan, lama-lama kita juga merasa kering. Ya, kita rasa kering, kita sendiri rasa gitu kok. Kalau, saya kok membaca sesuatu itu nggak ada hikmat yang baru gitu ya, atau pencerahan yang baru, atau seperti menemukan harta karun lah gitu ya. Kita semua pasti ngalami gitu ya. Kita semua pasti ngalami ketika kita membaca sesuatu, loh kok Tuhan bisa arahkan sampai ke sana ya. Luar biasa sekali ya Tuhan ini menyingkapkan rahasia-rahasia itu ya. Dan itu kan nggak selalu gitu ya. Ada saat-saat di mana kita sulit sekali ini ya. Apa maksudnya ayat ini? Nah, kita perlu waktu juga untuk tapping, ngecas lagi gitu. Untuk ngecas lagi. Nah, itu adalah efek atau dampak dari hal yang dilakukan secara terus-menerus itu. Ya, secara rutin. Iya, Satu saat betul, Pak. biar depleted gitu. Kita kehabisan juga, capek seolah-olah gitu ya. Iya, Capeknya jadi bukan fisik. kayak kayak kehabisan apa ya yang mau saya ngomong. Jadi kayak jadi dari diri sendiri, Pak. Jadi kayak membuat-buat sendiri misalnya gini ya. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, keempat misalnya udah full tuh kan. Dan itu Hmm. rutin gitu. Kita pelayanan di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, kayaknya saya mau ngomong apa lagi ya. Jadi kayak gitu kan. Ya, Akhirnya ya, ada rasa gini. Tuhan kok jadi bukan Tuhan lagi yang seolah-olah bukan Tuhan lagi yang ngomong nih pakai saya gitu. Jadi saya kayak mencari-cari bahan apa yang mau saya omongin gitu. Saya jadi ada rasa jenuh juga mikir gitu terlalu berat jadinya gitu, Pak. ya betul, betul. Exactly. Jadi Dan saya banyak, kayak saya sempat berpikir, oh seorang gembala itu kayak gini ya. Jadi kalau dia kan gembala ya,
menggembalakan jemaat tuh dia mikir nih harus menyiapkan apa untuk jemaatnya gitu kan, untuk umatnya gitu Pak. Itu yang saya alami sih, jenuh. Ada rasa jenuh juga. Ya pasti pasti itu banyak dialami lah, banyak dialami. Cuma kalau kita sadar betul ya bahwa sumber segala-galanya itu Tuhan, dan ketika kita punya waktu, harus ada waktu. Kalau nggak ada waktu untuk kita bersekutu gitu dengan Tuhan, ya kapan kita mau dapat dapat pengetahuan atau penyingkapan atau harta karun tadi ya. Kita kapan punya waktu untuk menggali harta karun? Kan kita harus ada usaha untuk menggali harta karun itu. Dan kalau kita gali itu nggak pernah ada habisnya sebetulnya. Yang habis itu apa? Karena kita nggak punya waktu menggali. Kita nggak punya waktu untuk tapping ke sumber pengetahuannya ini. Karena apa? Termakan rutinitas tadi. Ya, jadi sangat penting memang kita punya waktu-waktu khusus sendiri yang nggak diganggu me time kita dengan Tuhan. Me time ini penting ya untuk kita ditegur juga ya. Kita juga eh, chatting lah ya dengan Tuhan. Chatting kita kebanyakan chatting dengan orang tapi nggak pernah chatting dengan Tuhan. Kayaknya kita perlu banyak chatting dengan Tuhan. Sebab dialah yang sebetulnya berbicara. Kita berharap dia berbicara kita dipakai aja lah. Jangan dari pikiran kita. Kan begitu. Terima kasih Bu Nurlela sharing. Kita mengalami hal yang sama juga. Ya. Ada lagi? Oh, iya Pak, saya mau tambahin Pak. Oke. Setiap gereja itu kan Pak ada semacam program ya Pak ya. Program itu kan harus berjalan sesuai apa yang dicanangkan oleh gembala sidangnya. Apa hamba Tuhannya gitu ya Pak. Dari Januari sampai Desember itu umpamanya. Nah, setempo kan juga itu ada jadwal-jadwal hamba Tuhan itu akan apa memimpin satu khotbah membawakan firman Tuhan kepada para jemaatnya dari minggu ke-1, mungkin minggu ke-3, kalau minggu kedua atau minggu keempat digantikan yang lain. Begitu juga Pan, kalau komisi-komisi yang sudah terbentuk ya Pak ya, kalau pagi-pagi ada yang disebutnya doa pagi gitu Pak. Terus ada juga nanti hari Sabtu di sore hari ada ibadah komisi pemuda atau pra remaja. Terus nanti lagi ada 2 minggu sekali ada dilanjutkan dengan semacam ibadah di komunitas area di rumah A, di rumah B, di rumah C itu berganti-gantian Pak semuanya. Nah ini semuanya juga nanti kalau di ibadah itu ada WL-nya si Anu, ya kan? Terus sama kolektornya si Anu, terus sama juga untuk penyambut jemaat, bagaimana orang si Anu lagi itu terus tuh Pak. Itu schedule selama 1 tahun itu sudah rutinitas sudah terjadwal gitu Pak. Nah, umpamanya nanti tahun 2026 ya Pak ya. Itu terjadwal itu 1 tahun dari Januari sampai Desember. Nah, itu di programnya Pak udah dari tahun 2025 akhir tuh Pak, November atau Desember tuh Pak. Nah, kalau menurut Bapak ini begini kan bagaimana? Apa rutinitas apa emang udah terjadwal itu harus berjalan begitu Pak sesuai dengan program-program gereja begitu Pak. Pak Afi, terima kasih. Saya pernah mengikuti gitu ya, karena saya pernah ibadah di gereja Protestan juga ya. Di GKI saya pernah masuk ya, sempat mengikuti ibadah-ibadah GKI juga gitu. Jadi saya memang tahu Mada yang sangat tertib, karena saya bilangnya tertib ya, sangat tertib. Sehingga dari pusat sampai ke bawah, ke daerah-daerah, gereja-gereja, semua temanya sama. Ada tema tahunan, nah nanti ada tema bulanan, tema mingguan, semuanya sama temanya. Ayat pokoknya sama. Tapi saya tidak melihat bahwa orang itu khotbahnya itu per kalimat ditulis semuanya harus dibacakan. Enggak, gitu. Enggak.
Jadi kalau saya lebih melihat begini, kalau memang Tuhan pakai di aras atau pucuk pimpinan, ya, di aras atau pucuk pimpinan itu, dia dekat sekali dengan Tuhan. Dan Tuhan taruh di dalam hati para pucuk pimpinan ini ada satu tema, ya, yang kemudian dia bisa susun dengan rapi. Dan atas dasar ketertiban supaya supaya semua tema ini betul-betul mengalir sampai ke bawah, sehingga siapa pergi ke daerah mana, dia bisa misalnya minggu lalu pasti temanya ini. Dia bisa mengangkat kembali, mengingatkan kembali, merefresh, misalnya terkait dengan perumpamaan tentang apa. Minggu lalu itu saya nggak tahu siapa yang khotbah, tapi pasti temanya itu. Dia bisa melanjutkan. Jadi ada bagusnya. Satu hal bagus karena apa? Dia tertib. Ya. Yang kedua kan tidak dibatasi mengelaborasi, ya istilahnya begitu, mengembangkan tema itu, mengambil dari POV sekarang waduh banyak sekali kalau di WA ya POV ya dari point of view, dari cara pandangnya yang mana, ya roh bisa masih tetap punya keleluasaan gitu. Jadi tergantung bagaimana melihatnya. Apakah itu dilihat sebagai satu kelemahan karena artinya itu mencegah bagaimana roh bekerja untuk orang bebas berbicara, gitu kan? Atau sebaliknya, positifnya adalah benang merahnya ini nggak boleh putus gitu. Sudah ada benang merahnya. Mau ditarik benang yang lain sedikit, benang merahnya ini nggak akan putus. Ya, perumpamaannya boleh dikembangkan. Analogi terhadap firmannya bisa diambil dari mana. Kesaksian bisa ditambahkan tanpa keluar dari tema besar. Dia itu sah-sah saja, itu sah-sah saja. Kalau menurut saya begitu, Kavi. Jadi nggak ada catatan bahwa menghakimi ini yang begitu nggak bagus, misalnya gitu ya. Sebab ada juga yang tanpa tema, jadi kemudian ngawur juga ada juga, ya. Karena bukan bukan memang tuntunan Roh Kudus, ya. Dia mau-maunya dia sendiri ada juga. Jadi em, sangat tergantung sebetulnya bagaimana kita bisa melihat sebagai jemaat, ya. Kalau saya sebagai jemaat, saya tetap bisa mengambil poin-poin yang penting yang bisa tetap membangun iman, gitu ya. Saya nggak mencatat, biasanya mencatat. Dan kadang-kadang kalau saya, ini bagus sekali nih, ya kalimatnya itu menohok, menohok itu bukan cuma menohok orang lain, menohok saya juga. Saya tulis langsung itu di Facebook saya itu ya, kalimat-kalimat penting yang sebetulnya juga bisa menampar banyak orang. Sayang ini kalau tamparan ini nggak dirasakan orang lain, ditulis aja nih biar teman-teman saya juga ketampar gitu ya. Jadi betul Pak Abi, itu terjadi dan saya melihat dari sisi yang positif saja supaya terjadi tertib begitu. Ya Pak, terima kasih Pak. Nah, itu kan banyak anggota jemaat yang diikut sertakan, dilibatkan begitu ya Pak ya. Jadi banyak begitu program-program juga banyak dilibatkan oleh pimpinan itu untuk para jemaatnya untuk partisipasi ikut begitu ya Pak ya. Nah, ada satu sisi itu Pak, kita juga memang ada mengalami kejenuhan begitu Pak. Yang tadi Pak Ibu Nur katakan itu ada semacam ada kejenuhan. Jadi kalau dari hari Senin sampai hari Minggu itu diisi emang ada hari-hari ya, kayak hari Rabu, kayak hari Sabtu gitu Pak. Itu ada jadwal yang kita harus ikuti begitu Pak. Nah di sinilah timbulnya kejenuhan itu ada pasti ya Pak ya. Tapi saya sih ngikutin aja begitu, ya kan? Nah, kalau menurut Bapak, supaya kejenuhan ini bisa dihilangkan, jalan satu-satunya yang terbaik apa yang kita harus jalankan, harus mengikuti apa begitu, nasihat dari mana kira-kira yang bisa membantu begitu, Pak? Kofi sempat keluar kata-kata harus itu. Seharusnya tidak harus. Ya, seharusnya tidak harus karena kalau sudah waduh saya harus mengikuti seolah-olah kan dipaksa, ya. Sesuatu yang dipaksa kok saya tidak melihat implikasi yang positif lah begitu ya.
Emang kita mencintai Tuhan dipaksakan enggak? Gitu. Karena sadar betul bahwa cinta kita itu nggak pernah bisa menandingi cintanya Tuhan buat kita. Nggak akan pernah bisa. Jadi apapun yang kita lakukan rasanya kurang gitu. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, kita punya keterbatasan. Ya, kita ada pekerjaan, ada keluarga, ya, yang harus diberikan perhatian juga. Karena apalagi kalau kita punya anak-anak kecil. Nah, kemarin itu diskusi juga nih dengan hamba Tuhan di Bali ini. Anaknya 4, perempuan semua kecil-kecil ya. Yang paling gede kelas 6 SD. Kelas 6, kelas 4, terus kelas 2 kalau nggak salah ada ya. Ada satu yang kecil, TK. Jadi dia tahu bahwa anak-anaknya butuh perhatian dan dia dia berusaha membagi waktu kapan dia punya waktu khusus dengan anak-anaknya. Ya, ini cerita agak melenceng sedikit nih. Tapi di gereja dulu itu banyak anak-anak hamba Tuhan yang menjadi pemberontak. Jadi justru anak-anak sulungnya hamba Tuhan, biasanya anak-anak sulung ini diharapkan menjadi penerus ya dari penggembalaan. Maka mereka seolah-olah anak-anak sulung dari hamba-hamba Tuhan ini tidak boleh berbuat salah, sangat diprotek, sangat karena akan menjadi penerus gitu, sehingga merasa terkekang. Tapi justru terbentuk nih rata-rata anak sulungnya hamba Tuhan ini menjadi pemberontak, sampai dibikin persekutuan anak-anak hamba Tuhan, ya, untuk berusaha ya mungkin menjaga supaya mereka tidak memberontak. Gitu. Tapi secara psikologi terjadi, ya, apa? Karena harus itu tadi, seolah-olah keharusan, tidak bisa, tidak harus meneruskan pelayanan dari orang tuanya. Dan terjadi, ada yang memberontak dan itu sampai sekarang saya melihat betapa berat tekanan batin dari hamba Tuhan ini. Karena ya zaman sekarang medsos, ya kalau kemudian anak hamba Tuhan ini melakukan hal-hal yang tidak, bahkan menurut standar moral umum saja tidak bisa diterima, apalagi ini anak hamba Tuhan begitu. Wah, itu dia pelayanan di mimbar itu banyak mencibir. Ah, kamu bisa khotbah, anakmu sendiri nggak bisa jaga begitu misalnya ya. Kamu bisa ngotbahin orang lain, anakmu sendiri menjadi orang yang, waduh, istilahnya nggak bisa jadi teladan. Itu jadi tekanan batin luar biasa. Ya, tekanan batin luar biasa untuk hamba-hamba Tuhan ini. Jadi kembali ke Pak Avi sampaikan, wah ada ibarat tengah minggu. Waduh. Nah kalau begitu muncul kata-kata, wah saya harus hadir, wah saya terpaksa hadir. Menurut saya bukan sesuatu yang sehat secara psikologis. Gitu. Ya, orang lari ke arah pemberian juga nih. Ya, maka firman Tuhan mengatakan memberi itu dengan sukarela, tidak harus memberi. Tergantung Roh Kudus gerakan kita memberi atau tidak. Dan itu menjadi salah satu apa namanya? Ya saya nggak ngomong tanda. Cuma saya bilang itu Tuhan itu luar biasa ya. Jadi cerita nih, saya satu saat tergerak nih. Ini bantu hamba Tuhan ini tiba-tiba nggak ada, dia minta nggak apa, saya kok tergerak. Eh, Pak, saya kirim ya, ada bantuan sedikit. Dan dia ngomong, Pak, ini jawaban doa loh Pak. Ya, kami nggak tahu mau makan apa hari ini. Ya, kami nggak tahu mau makan apa hari ini. Dan kok kayaknya kita nyambung gitu. Kok nyambung ya Pak? Kok Bapak bisa digerakkan ya? Kan saya juga nggak setiap bulan kirim kok. Nggak pernah ada rutinitas kirim harus menjadi keharusan. Itu sudah mulai saya hindari kalau Tuhan gerakkan saya kirim. Nggak ya nggak gitu ya. Oh kok Tuhan gerakkan yang ngirim ya? Dan dia ngomong begitu. Waduh Pak, ini kok tepat ya Pak ya. Saya pas nggak ada uang, makanan nggak ada di rumah, ini anak-anak mau makan apa? Pas Bapak kirim. Dan itu jadi kesaksian buat jemaat Pak, saya cerita. Ke jemaat begitu. Nah, semoga menjawab gitu Kak Afif. Jadi kalau sudah
ada hal-hal yang nggak nyaman karena diharuskan, rasanya kok bisa terus terang dulu gitu ya. Ya, karena keterus terangan itu baik daripada memendam sesuatu, melakukan sesuatu yang sebetulnya kita terpaksa melakukan itu hanya untuk menyenangkan manusia, bukan menyenangkan Tuhan. Kan itu menyenangkan manusia. Nongol di gereja gitu, ya, wah seneng nih, wah Api dateng gitu ya. Ya tapi yang seneng orang. Tuhan apa seneng? Ya kalau Tuhan lihat hati soalnya. Tuhan lihat hati kayaknya nggak disenangkan juga. Itu ya Kak Api. Ya Pak, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Tuhan berkati Pak. Ya. Mungkin ada yang lain Pak. Kak Ya. Api, ya. Ada teman-teman yang lain? Oke, Mengerikan. ya kasih sedikit ini ya. Baik. Ada dua hal sih, ada dua hal. Rutin itu disiplin kalau rutin bagus. Terus berkomitmen kalau rutin bagus. Dari situ kita bisa menemukan berarti apa jebakannya ya, gitu. Gitu. Jadi hal yang rutin yang bagus dilakukan itu disiplin, berkomitmen, gitu. Itu kalau rutin dilakukan, semakin rutin dilakukan semakin bagus, gitu. Jadi komitmen yang rutin bagus, ya. Disiplin yang rutin, malah kalau disiplin nggak rutin malah nggak bagus. Nah, tapi jadi jebakannya ada di mana? Nah, tadi bagus kasusnya Bu Nur. Dan Pak Roni udah kasih clue ya, bagus tuh. Kita ngambil dua kasus ya, punya Bu Nur tadi itu. Jadi kalau kita sudah merasa, kalau kita sudah merasa bahwa hal itu tidak ada, tadi Mas Roni bilang tidak ada value, udah jadi keharusan, nggak ada value untuk diri kita nih, nggak ada sesuatu yang kemudian menjadi nilai. Nah nilai ini buat kita orang Kristen jadi sangat uh, jadi sangat jelas nilai itu. Nah, tadi ya saya juga khotbahkan itu bahwa apa yang paling penting dalam hidup ini? Yang paling penting adalah punya eternal mindset. Jadi punya mindset kekekalan. Ya, punya yang namanya the lens of eternity. Itu yang saudara, itu yang bisa membuat kita itu contoh ya, penerapannya. Kalau kita disiplin karena kita tahu bahwa wah, kalau saya lakukan ini, itu di dalam kekekalan, mengumpulkan harta di surga. Itu tidak mungkin kita jatuh ke dalam yang namanya kebosanan, gitu, kejenuhan, nggak mungkin. Kenapa? Tadi khotbahnya juga, karena dia punya aliran-aliran air hidup, gitu. Dia punya sumber yang selalu dibutuhkan oleh jiwa kita yang dahaga. Pernah nggak teman-teman merasa bosan dengan kepuasan batiniah? Pernah? Pernah nggak merasa bosan mengenai lawatan Tuhan? Siapa pernah bosan lawatan Tuhan? Nggak pernah loh. Ya, coba bayangkan kan? Coba bayangkan itu tuh. Jadi ada hal. Jadi menarik tuh. Jadi tadi Mas Roni udah jelaskan di awal ya. Ketika itu jadi jebakan, nah ini yang kita bahas. Tetapi dalam case-case yang teman-teman tadi sampaikan, ada rutin-rutin yang yang bagus itu ya, rutin-rutin yang bagus itu adalah yang kaitannya dengan gitu value, nilai. Nah, nilai buat kita itu yang paling ada banyak nilai ya. Tetapi yang paling utama itu adalah nilai kekekalannya itu di mana gitu. Pak, apa sih nilai kekekalan? Kalau kita masih di bumi, mudah sekali. Apakah itu mengumpulkan harta di surga? Itu aja. Double check. Apakah yang kita kerjakan kita tuh sedang kumpul harta di surga? Kalau langsung pikiran kita bilang, kayaknya jauh banget deh Pak. Udah, itu rutinitas buang. Gitu. Bisa saja bukan rutinitas, malah aktivitas-aktivitas yang tidak sehari-hari, yang tidak monoton gitu ya. Ya itu
Itu kalau tidak punya nilai itu jangankan itu, apalagi kalau rutinitas gitu. Tidak punya nilai kekekalan. Tidak sedang kumpulkan harta di surga. Karena di mana hartamu ada, hatimu ada di situ. Saudara, kalau hati dipuaskan, nggak mungkin jenuh, nggak mungkin bosan. Eh, ya tadi jadi saya masuk sedikit yang Bu Nur itu. Anda nggak merasa kelelahan? Apalagi ya, saya kalau pelayanan tuh nggak pernah pelayanan yang ya maksudnya yang biasa-biasa tuh gini loh, saudara. Kalau di Jakarta itu muter gitu dan saya bawa mobil sendiri kan, ya, dan itu kejar waktu, ya, ya itu pindah tempat tuh, wah itu bedanya sekian menit gitu. Jadi eh, bisa membosankan gitu, bisa menjenuhkan gitu. Tapi nggak pernah ngerasa gitu. Karena apa? The spirit inside gitu. Itu dilihatnya dari wah ini harta di surga nih. Oke, paling nggak satu itu ya. Jadi eh, kalau kita melihat ya tadi point of view-nya ya mindset-nya itu kumpulkan harta di surga, itu kita akan terus termotivasi gitu. Dan saudara tahulah ya, ini motivasi bukan yang manusia buat dunia buat gitu. Ya, ini itu aliran-aliran air hidup. Ya, Yohanes 4, Yohanes 7, nanti nyambung Wahyu 22 ayat 1. Itu aliran-aliran air hidup. Yohanes 14 bilang itu mata air yang memancar terus-menerus sampai hidup yang kekal. Saya bisa rasa, pasti teman-teman juga eh, bisa rasakan. Ya, hari ini saya sama istri itu bolak-balik Bandung, ya, eh, untuk acara itu. Nggak ada rasa, ya, mungkin karena apa? Karena kita sudah tahu, ya ini ngumpulin harta ya. Jadi pas juga Mas Roni bilang tanggal 13, jadi pas banget lah gitu ya. Tuhan udah atur. Nah, yang kedua nih, tadi kok Afi bilang gini, Pak kan bagus tuh, ya, semua tuh udah terjadwal. Nah, udah terjadwal. Jadi kan disiplin, bagus kok. Kalau orang nggak buat plan, tadi kata Pak Roni, ya harusnya kan dipersiapkan. Ya, jangan sampai malah tidak kan ada juga orang yang tidak dipersiapkan, katanya mendengarkan suara Tuhan, kemudian khotbah nggak dipersiapkan, ya kelihatannya juga amburadul gitu. Nah, salah juga kan? Jadi sebenarnya pada saat prepare well, ya, dipersiapkan dengan baik, dan selalu kalau mau khotbah dipersiapkan dengan baik. Kan jadi rutin katanya. Nah, kalau seperti itu, tetapi dia mendapatkan eh, dia mendapatkan ini loh, ada pertumbuhan secara pribadi yang dia dapat dari persiapan-persiapan itu. Itu tidak membosankan dan itu tidak menjadi rutinitas. Kenapa? Karena apa? Karena membentuk sesuatu di dalam dirinya. Ada perkembangan dalam dirinya, ada pertumbuhan dalam dirinya. Nah, itu tidak menjadi itu dia tidak jadi terjebak gitu. Dia hanya disiplin untuk merencanakan gitu. Tapi ketika nilai buat dirinya sebagai pertumbuhan pribadinya gitu ya, secara pribadi karakternya gitu ya, uh, soft skillnya gitu ya, kan itu jadi rutinitas kalau itu tidak ada. Dan itu lama-lama kan jadi membosankan. Gitu. Yang kedua, kalau hal itu sudah nih loh, kalau hal itu sudah karena rutin sehingga, nah jadi ini rutin kan itu bukan jelek tuh rutin, tapi kita akan terjebak kalau apa? Jadi nyaman di dalamnya, gitu. Tadi pertama tidak ada pertumbuhan, yang kedua kita jadi nyaman di dalamnya gitu. Bahkan jadi kalau sudah nyaman di dalamnya tidak ada tidak ada nilai tambah yang didapat dari situ. Lama-lama jadi bosan, lama-lama jadi eh, jenuh gitu. Lama-lama jadi bosan, lama-lama jadi jenuh. Nah, mungkin memang pertanyaannya tadi itu bagaimana caranya. Nah, tadi kalau yang Bu Nur itu gini kan, yang Bu Nur itu gini, eh, Pak Roni bilang kan, itu nggak pernah habis loh. Dia nggak pernah habis. Nah, saya ngalamin itu. Wah, bener nggak pernah habis. Itu yang namanya aliran-aliran air hidup itu,
yang kita bisa dapat. Saya selalu bilang kan, nggak mungkin kita memberi kalau kita nggak punya, gitu. Sesuatu yang kita pikir kita beri dan kita nggak punya, orang juga merasa tidak terima. Kita rasa beri, tapi orang itu nggak merasa terima, gitu. Karena apa? Karena kita sebenarnya nggak punya, gitu. Nah, maksudnya adalah value-value, nilai-nilai yang kita punya, ya, itu baru kita bisa beri. Nah, saudara, di dalam hal misalnya pelayanan, kita harus stay connected gitu, tetap tinggal di dalam dia, kan? Ya, Yohanes berapa tuh? 5:15 ya. Jadi melekat, ya, ranting tuh melekat melekat pada pokok anggur gitu. Ya, di luar aku kamu tidak dapat buat apa-apa. Itu jawaban untuk kita-kita ini ya, teman-teman yang pelayanan gitu ya. Mungkin Yanti ya sering udah dapat jadwal rutin gitu. Itu yang saya bilang tadi itu sebenarnya kita langsung loncat ya. Kalian kan kirim renungan tiap hari gitu. Oke? Kalian merasa rutinitas nggak? Itu merasa jebakan rutinitas nggak? Gitu. Nah, tanpa dijawab merasa iya kan? Kok rutin gitu. Ya, sampai-sampai karena rutin jenuh. Ya, saking jenuhnya kadang-kadang lambat gitu. Ya kan mereka ini ada grup belakang Pak Roni kan. Saya kebetulan saya juga lihat, oh ya, kadang-kadang ini telat kirim renungan gitu misalnya. Nah, teman-teman, ya pertama nih ya, kalau kalau teman-teman tuh nggak merasa bahwa ini punya nilai untuk diri kita, kita merasa rutinitas gitu. Kita akan merasa rutinitas. Kalau nggak punya nilai untuk diri kita. Tapi sebelum itu, ini ada nilai kekalnya nggak ya yang saya lakukan ini? Saudara, itu yang paling jitu. Kalau saudara pikir, ini ada nilai kekalnya loh. Punya selalu lens of eternity, ya. Punya eternal mindset gitu. Bahwa, ini sedang mengumpulkan harta di surga. Itu tidak mungkin kita bisa jenuh, nggak mungkin bisa bosan. Ya, kita terus merasa kurang ini mas. Kita kita lihat orang ya sampai kita bisa lihat orang, wah Yesus kasih makan 5.000 orang gitu ya. Belum pernah lo kasih makan 5.000 orang lo. Kalau 1.000 udah pernah, ya 5.000 belum pernah. Ya, apalagi nanti Pak Prabowo kasih makan 80 juta orang. Ya, jadi ada nggak sense of eternity-nya gitu? Ada nggak mindset eternity-nya? Wah itu jadi luar biasa. Ya, turun sedikit buat diri kita. Ya, buat diri kita. Turun sedikit. Apakah ada improvement atau improvement itu peningkatan gitu ya. Dari apa? Dari apa yang sudah dibangun gitu. Kayak yang Ko Avi tadi bilang, ini dibuat. Akhirnya apa? Dia orang-orang itu juga. Akhirnya orang itu nggak berkembang. Dia ditaruh di situ terus taruh di situ. Udah biasa kok dia di situ. Nyaman. Nggak ada pertumbuhan kan gitu. Gitu. Jadi terjebak dalam rutinitas. Pak, kalau kita berprinsip lakukanlah untuk Tuhan tapi bukan untuk manusia, itu kan bisa menghilangkan segala kejenuhan atau kebosanan kita. Dengan kata Benar kan? lain, Bapak mau bilang, waktu lakukan untuk Tuhan kan kumpulkan harta di surga sebenarnya. Betul, betul, betul. Yang Bapak katakan itu betul, ya. Ya. Tapi orang nggak berani ngomong, ya kalau lakukan untuk Tuhan masih banyak orang ngomong gitu ya. Tapi kalau kumpulkan harta di surga itu, ya kan? Itu. Karena kumpulkan harta di surga itu maksudnya tidak di bumi. Jadi harus ekstrim gitu. Bukan ekstrim ya. Harus clear banget. Kalau sampai bilang kumpulkan harta di surga, pasti di bumi lagi nggak ada loh. Hartanya itu ada di surga. Tapi kalau kau masih lihat ada di bumi, masih di bumi berarti gitu. Itu cara saya sih buat diri untuk diri saya ya. Jadi kalau saya masih lihat ada di bumi, oh berarti masih belum di surga. Saudara buka dompet, ada uang nggak di dalam? Itu masih di bumi. Kalau tidak ada kasih orang, udah di surga itu. Diterjemahkan masing-masing ya. Ayo Pak Roni. Ini ada pengakuan yang bagus nih.
Pengakuan yang bagus dari Yanti. Terjebak ya, membuat renungan. Nggak memaksa diri, oke kok ya, membantu. Tadi, ini bukan terjebak, tapi belum terbiasa membentuk kebiasaan yang baru kan butuh meninggalkan kenyamanan yang lama ya. Itu. Sebelumnya nyaman karena nggak biasa bikin. Nah, sekarang membentuk kebiasaan yang baru, tadi Pak Hens bilang, disiplin dan komitmen itu sesuatu yang bagus. Dan itu dilakukan secara sadar. Ya, kalau terjebak kan nggak sadar gitu. Kalau ini kita memang, wah kan istilahnya kalau orang sedang berlatih kan no pain no gain gitu ya. Wah ya, memang sakit melewati proses itu sakit sampai di titik yang baru. Kita membentuk kebiasaan yang baru. Ini saya punya komitmen terhadap diri sendiri nih, juga sama gitu. Bahwa setiap hari saya itu harus membuat kisah inspirasi untuk karyawan sendiri, para pimpinan, dan ini harus sampai ke level bawah. Dan itu tidak mudah karena saya harus memaksa diri. Setiap hari saya harus buat eh, cerita gitu ya. Dan cerita ini bisa jadi kisah nyata terkait dengan project management, terkait dengan bisnis, terkait dengan hal-hal lain lah ya, yang supaya pada intinya anak-anak yang kerja di perusahaan ini punya sesuatu bekal gitu ya untuk hari esok, karena tiap hari pasti tuh kita dihajar terus dengan masalah baru gitu ya. Ya ini memaksa diri sama nih kayak Yanti. Gimana caranya? Saya harus memaksa diri tiap hari buat itu, dan akhirnya saya melihat ada buahnya gitu kan ya. Yang paling bisa membuat kita sukacita kan ada buah gitu, dan bahwa orang-orang itu kemudian, waduh Pak, terima kasih ini pas ya lagi kondisi terpuruk kemudian bisa eh, bangkit begitu. Ya, kiranya itu tidak membuat Yanti jadi merasa terpaksa, tapi memang memaksa diri untuk disiplin dan berkomitmen. Ya, gitu Yanti. Dan itulah yang akan mendewasakan kita dan menjadi berkat bagi sesama. Iya ya. Jadi setiap kita di sini terpanggil untuk menjadi blessing buat sesama, dan memang nggak gampang itu ya. Jangan sampai terjebak dalam rutinitas itu, artinya kita melakukannya itu benar-benar hanya untuk Tuhan saja. Dan itu tidak mudah, terkadang ada virus-virus. Saya ingat khotbah Ketua Pendoa Makassar dulu waktu saya masih di Pemuda. Setelah kita dengar khotbah itu banyak virus-virus yang akan mendatangi kita, dan itu yang akan mengganggu situasi kita, batin kita, pikiran kita, tapi bagaimana kita meresponinya supaya terus kita terus kita tidak terganggu dengan virus itu dan kita tetap murni sehingga kita tampil nih menjadi blessing gitu kan, jadi berkat siapapun kita. Terutama kita yang udah tua-tua gini harus benar-benar jadi blessing gitu. Jangan karena sesuatu kita jadi tawar hati dan malas. Aduh, itu bahaya itu. Ya, kita yang tua-tua ini harus lebih tajam lagi ya. Ini nasihat dari saya, termasuk untuk diri saya. Saya tadi hancur hati mendengar Pak Roni juga itu ya. Jujur, setiap kali ada khotbah gitu ya, saya mengintrospeksi diri saya. Yang sampai kita ibadah tidak mengintrospeksi langsung gitu kan. Jadi ada memang momen-momen di mana kita harus, dan itu membuat saya salut. Pak Hens tadi bilang tidak capek, itu ini hal yang patut kita contoh, melatih diri seperti itu. Kalau kita kan jujur saya kadang kalau itu pasti rasa capek, tapi beliau ini kan tidak capek, itu luar biasa buat saya. Itu berarti sudah bisa mengendalikan diri, karena musuh terutama salah satu diri sendiri. Kadang karena capek kita ibadah ndak lagi bergairah kan, gitu kan. Nah memang
Tapi di dalam Tuhan itu kita bisa berapi-api. Nah, iya, harus, kalau Pak Roni tadi, kalau saya simak yang Bu Nur tadi, harus ngecas ke Tuhan. Karena cinta itu lahir dari Tuhan. Jadi mengerjakan sesuatu tidak lagi capek, tidak lagi tawar hati, tapi karena ada cinta dari Tuhan mengalir, jadi kita melayani tidak lagi boring, tidak bosan. Memang harus terhubung. Kalau tidak ngecas, tidak deep dengan Tuhan, hilang. Pasti jadi tawar. Melayani hanya sebatas rutinitas. Gitu. Oke, sudah timingnya lewat. Kita satu dalam doa ya. Bapa di surga, untuk setiap kami mengucap syukur karena sudah Engkau menegur kami, agar kami benar-benar tidak terperangkap dalam satu rutinitas, tapi kami harus jadi blessing. Kami harus jadi berkat bagi buat orang lain. Siapapun kami malam hari ini, Kau tegur, didik kami supaya kami membangun hubungan yang lebih karib dengan Tuhan. Karena dengan itu kami menjalani segala sesuatu dengan tidak tawar hati. Kami melakukannya sungguh-sungguh bertanggung jawab hanya kepada Tuhan saja. Itulah sebabnya firman-Mu berkata bahwa lakukanlah segala sesuatu bukan untuk manusia, tapi lakukanlah seperti untuk Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini yang sudah menegur kami, mendidik kami, mengajar kami. Tolong kami supaya di sisa hari-hari kami ini, kami sungguh-sungguh bertanggung jawab dengan Tuhan secara langsung di dalam seluruh keberadaan hidup kami. Kami mau mengubah diri kami dengan setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, supaya Engkau dapati kami kudus tak bercelah di hadapan-Mu, supaya kami berkenan menyambut dan diangkat ketika Kristus datang dalam kemuliaan. Dan kami dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Kami tahu bahwa keadaan akhir zaman sudah sangat dekat di mata kami. Sudah banyak hal yang terjadi yang sangat luar biasa. Dan itulah firman-Mu berkata bahwa berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mereka akan mendapat kekuatan baru. Dan juga firman-Mu berkata bahwa karena engkau bertekun menanti-nantikan aku, maka engkau diluputkan dari malapetaka yang akan menimpa bumi ini. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Biarlah malam ini membawa kami semakin bergairah dalam Tuhan. Dan tahu diri kami, posisi kami. Untuk kami bertanggung jawab secara langsung dengan Tuhan. Bukan kepada manusia. Karena jika dengan Tuhan kami bertanggung jawab, maka dengan pelayanan yang Tuhan percayakan, kami lebih bertanggung jawab di muka bumi ini. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu di dalam seluruh kehidupan kami yang terus mengembalakan, menuntun kami, supaya kami terus diubahkan serupa dengan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami masih terus dibaharui, supaya sungguh-sungguh kami didapati kudus berkenan di hadapan Bapa di surga. Kami berdoa buat saudari kami Wenda yang mengalami sakit yang sangat luar biasa, yang beritanya hamba-Mu sendiri sudah mendapatkannya tadi sore. Bapa di surga, tolong dia dalam kelemahannya, bahkan kekalutan hidupnya yang sudah mengalami penurunan badan yang sangat drastis. Di dalam kekalutan pikirannya Tuhan, Engkau hadir menjamah dia. Kami bawa hati kami mendoakan dia. Kami bawa seluruh hidupnya di hadapan-Mu.
Kami satukan hati kami, roh kami berdoa membawa anakmu ini, Tuhan jamah lawat dia. Tangan kami tidak sampai ke sana, kaki kami tidak sampai, tapi melalui doa ini, kami menjangkau hambamu, anakmu yang terkasih Wenda, yang dalam keadaan sakit, yang tak kunjung sembuh. Kau jamah dan lawat dia, biarlah engkau menyembuhkan jiwanya, supaya dari dalam batinnya lahir satu kekuatan dan ia boleh terlepas dari segala sesuatu kekhawatiran, ketakutan, dan mendapatkan kemenangan dan kekuatan yang daripadamu, dan dia boleh berdiri kuat dan menyatakan bahwa Yesus engkau penolong di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Dan jika ada rekan-rekan kami juga yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah lawat mereka, Tuhan sembuhkan, dan biarlah kehidupan mereka boleh mengalami sukacita sorga di dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk hamba-Mu yang terkasih, mentor kami Bapak Roni, yang sudah engkau pakai malam hari ini. Biarlah terus pengurapan-Mu atas hamba-Mu, supaya terus menuntun setiap kami di dalam Zoom Discipleship ini untuk mengenal isi hati-Mu lebih lagi. Dan Tuhan tolong kami yang mendengar, supaya kami berubah dalam seluruh kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang terkasih Pak Roni dalam seluruh usaha bisnisnya. Berkati kedua tangannya berkati kedua tangannya dan semua yang dikerjakan dalam kekudusan kebenaran Tuhan Kau berkati. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu, dan Kau pakai hamba-Mu ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan seluruh keluarga anak istrinya Tuhan berkati, jaga pelihara mereka, dan bawa mereka melihat kemuliaan-Mu hari lepas hari. Dan kami semua yang hadir malam hari ini, Tuhan tuntun kami supaya terus diubahkan di dalam roh dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa dan permohonan kami ini. Saudara yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Amin, amin. Amin. Terima Tuhan kasih Pak diberkati. Romi. Terima kasih Tuhan.